Nah, karena malam ini adalah pertemuan kita yang ketiga, I'll be reviewing what we have studied in this class ya. Apa yang udah kita pelajari di kelas ini. Of course, the previous meeting yang terakhir kita bahas tentang bagaimana, mungkin aku share screen dari sini ya, moment. Nah, teman-teman, sedikit akan kita review what we have studied in the previous meeting ya. Akan kita review apa yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu. Nah, di sini I'll try to review, akan aku coba review ya teman-teman. Kita sudah ada 2 meeting nih. We have finished 2 meetings ya. Kita sudah selesaikan 2 meeting. Nah, kemarin kita kan yang pertama focusing on kemarin kita fokus on fundamental skill. Ya, kita fokus pada fundamental skills at the first meeting yang terdiri dari apa? Yaitu bahwa menjawab soal listening, we have to focus on the last line. Kita harus fokus pada last line atau kalimat terakhir yang diucapkan biasanya oleh pembicara kedua, ya gitu. Karena di situ kita bisa mendapati what actually questions on those number. Karena kita akan jadi tahu apa yang ditanya di soal itu. Biasanya selalu di pembicara yang kedua. Nah, terus selain itu, kita juga tahu bahwa di dalam soal dan jawaban, there is synonym. Dalam soal dan jawaban, itu tidak akan ada persamaan full 100% of the vocabularies. So you don't need to focus on the vocabulary, but you focus on the meaning. Jadi di sini, don't focus on vocab. Jadi kita tidak fokus pada vocab karena vocabnya akan diganti, akan dicari sinonimnya. Sehingga kita fokusnya adalah do focus on the meaning. Nah, ini yang terpenting nih on this case. Yang terpenting adalah pada meaningnya. Nah, selain itu, kita juga if you're blank, kalau seandainya teman-teman ngeblank, apa yang harus dilakukan? Ya, yang harus dilakukan adalah avoid, similar sound. Nah, kalau teman-teman ngeblank, yang bisa dilakukan adalah avoiding similar sound. Menghindari suara yang mirip dengan audio. Artinya waktu kita membaca pilihan soal, mana nih yang suaranya mirip dengan tadi yang dibacakan dalam audio soalnya. If you find it similar, kalau teman-teman menemukan ada kemiripan, hindari, jangan dijawab. Karena itu biasanya pengecohnya. Nah, these 3 things, ini 3 hal dalam fundamental skills. Lalu kemarin kita lanjutkan yang kedua gitu ya. Yang kedua kemarin kita bagi menjadi 2 hal ya. The first, di meeting yang kedua, pertama kita membaca tentang belajar tentang who, what, and where. Kita harus menyimpulkan nih yang pertama skillnya adalah conclude. Kita mampu menyimpulkan what is ya, and who is and where is. Bagaimana cara menjawab siapa, apa, dan di mana secara jelas. Nah, terus kemudian kita juga bisa menjawab who in passive ya or active. Nah, kita kalau ditanya who in passive and active,
juga harus ngerti. Kalau pertanyaannya who in passive sentence, jawabannya berarti active. Kalau pertanyaannya dalam active, jawabannya passive. Begitu juga yang ketiga with multiple noun ya. Ketika kita ditanya siapa, tapi orangnya ada banyak. Nah, fokus kita pada pembicara pertama, pada noun pertama dia melakukan apa? That's our focus. Itu fokus kita. Nah, terus yang terakhir kemarin kita pelajarin yang negatif nih. Dan negative one ini yang kemarin teman-teman masih banyak yang salahan juga gitu ya. Yang negatif pertama, we understand ya di regular negative. Kita kenali bagaimana kalimat negatif itu biasa dibuat dengan not atau anti, dengan either, bisa juga dengan nobody, no one, ya, nothing, none, itu juga menyatakan negatif. Yang kita tahu apa? Questions sama answer-nya ini akan bertentangan. Kalau seandainya questions-nya positif, maka answer-nya negatif. Kalau questions-nya negatif, maka the answer-nya adalah positif. Will be like that, ya. The statement-nya itu, statement dalam percakapan itu positif, maka jawabannya negatif. Begitu sebaliknya. Ya, if ya the questions are negative, then the answer will be positive. Nah, lalu other than that, kita juga mengenal namanya combinations. Kita pahami bahwa negatif itu dia biasanya di-combine. Ada yang double negatif, ada yang dua verb negatif. We have to know. Kita harus tahu, oh kalau ini double negatif berarti artinya positif. Other than that, yang terakhir kita juga kenal yang namanya comparisons. Ya, comparisons. Kalimat comparisons using negative. Nah, kalau comparisons negatif, biasanya ini hanya to show the most outstanding one. Untuk menunjukkan the most outstanding one. Nah, contohnya kalau nobody is more diligent, berarti seseorang itu yang the most diligent. Cannot be better, artinya this is the best. Kayak gitu ya, itu yang kemarin kita pelajari. Nah, malam ini akan kita lanjutkan lagi the same things, tapi pada different lessons, pada lessons yang berbeda, still on listening section. Begitu teman-teman. Sambil nunggu tadi kita review sedikit ya tentang materi yang sudah kita pelajari. Oke, a moment. Sure that you can do this. Oke, good. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ya pada things-nya di sini. Yang akan kita bahas adalah tentang understanding the functions of expressions. Yang kita kenali tentang expressions, yang harus kita kenali tentang expressions. Which one, yang mana dalam expressions ini usually ya biasanya teman-teman akan kebingungan nih, what is the meaning of these expressions? Apa sih maksudnya dari expressions ini gitu? Apa sih maksudnya dari kosakata ini? That the most biasanya teman-teman paling sering itu hal kayak gitu nih yang terjadi. Nah, kita akan bahas. Yang pertama, this thing. Expression is not clearly 100% the same as what vocabulary use. Yang harus kita kenali bahwa expressions yang digunakan itu tidak 100% ya maknanya sama seperti vocab yang digunakan. Sehingga kita harus tahu nih what the meaning of those. Apa sih maksudnya?
Nah, yang pertama, expressions yang biasa dia gunakan adalah this thing. Listen for expressions of agreement. Expressions of agreement berarti pernyataan atau ungkapan yang digunakan untuk agreeing, untuk menyetujui sesuatu, dealing with something. Nah, on dealing nanti kita ada tokek. Tetanggaku punya tokek ya, jadi biasanya kalau malam tuh bunyi tokeknya. Sorry ya. Yang pertama ada namanya positive agreement. Nah, what is positive agreement? Apa itu positive agreement? Artinya, this agreement is for positive statement. Nah, kalau kita menyetujui sesuatu yang positif, pernyataan yang positif, ya, kita tulis di sini nih. Ya, apabila ada pernyataan yang positif, pernyataannya positif, maka agreement-nya ya di sini, agreement-nya juga harus positif. Maksudnya gimana? Biar nanti teman-teman nggak bingung. Contoh nih di sini. I enjoy reading non-fiction books. Kalau teman-teman lihat, I enjoy reading, ini kalimat positif. Ya, ini kalimat positif nih. Sehingga cara menyetujuinya, so do I. You have to be familiar. Teman-teman harus familiar ya, dengan so do I. Yang kedua, I am really hungry. I am really hungry juga kalimat positif sama. Maka menyetujuinya me too. What is the difference? Apa bedanya so do I and so am I? Kalau so do I, kalimatnya menggunakan verb directly. Contohnya di sini reading. Ya, kita kasih spotlight biar teman-teman dapat gambaran nih. Reading. Ya, kita spotlightnya warnanya salah. Ya, spotlight. Reading. Nah, kan reading. Reading kan membaca, verb. Sehingga dia disebut sebagai statementnya verb menggunakan kata kerja. Cara jawabnya, so do I. Nah, terus kemudian, I am really hungry. I am really hungry di sini, ini kalimat non-verbal, tidak menggunakan verb, tapi menggunakan yang namanya be. Dia gunakan be. Nah, kalau yang digunakan be, ya, yang digunakan adalah be, maka cara jawabnya so am I here. Ya, so am I. Nah, terus ada juga dia apabila ini positif juga, I forgot to bring my jacket. Itu juga bisa disampaikan dengan me too. Sehingga kalau kita simpulkan dua hal ini bisa dilakukan. I enjoy reading non-fiction book. You might answer me too or so do I. Teman-teman bisa jawab me too atau so do I. Untuk setuju atau sepakat dengan hal itu. Aku juga artinya. Nah, kalau selanjutnya, kalau dia menyatakan sebuah opini, terus kita mau menyetujui, let's say, I think we need to change our plans holiday atau holidays plan ya. Di sini ini statementnya juga positif. Nah, you might stated, teman-teman bisa menjawab dengan opini ini. Seandainya opininya disetujui, you will say, I'll say. I will say it again. You can say it again. Ya, itu teman-teman bisa lakukan ini. Dia menggunakan I will say atau you can say that again. Ya, begitu. Nah, tapi kalau seandainya gitu ya, seandainya ada pengecualian. Kalau teman-teman pengen menekankan ya, menekankan artinya sedikit mengejek ya. Contoh kayak gini. I should smoke less. Aku harus kurangi rokok. You might say it. Kalau kamu, aku juga, so do I. Nah, kalau kamu mau bilang, loh memang bukannya harus begitu. Cara jawabnya adalah, isn't it? Ya. Bukankah memang harus begitu? Itu isn't it. Artinya setuju atau sepakat dengan statement. This is the name of agreement. Nah, teman-teman ingat formnya. So do I, so am I, me too, I'll say, isn't it, you can say that again.
Nah, ini artinya agree. Nanti tipikal soalnya biasanya ada orang ngomong seandainya kayak gini ya. I think this football match is boring. I'll say kayak gitu ya. Nah, what does the man mean? Pertanyaan adalah apa maksud dari laki-laki tadi dengan mengatakan I will say. So, pilihan opsinya mungkin saja jawabannya he agrees on the woman's statement kayak gitu. Dan cara jawabnya kayak gitu ya. Ini tentang positive statement. Lawannya positive statement sama, tapi disebut negative agreement. Kenapa kok negative agreement? Because of the statement is on negative sentence. Karena statementnya disampaikan dalam bentuk kalimat negatif. Maka menyampaikan agreementnya juga berbeda. Contoh, I don't like. Don't like is a negative sentence. Don't like kan kalimat negatif ya. Maka cara jawabnya bukan so do I, tapi jawabnya neither do I. Neither do I artinya sama. Aku juga. I don't like the taste of the cake. I don't like to, gitu ya. Atau I don't like either, itu umumnya kayak gitu. You might answer it I don't like either atau I don't either. They're the same things. Ini artinya agree. Begitu juga she hasn't finished. Ini juga kalimat negatif ya. Kalimat negatif, you might answer it I don't either. Stinks ya. Jadi itu artinya agree, setuju dengan statement negatif sebelumnya. Itu on agreement. Teman-teman jangan sampai salah ya. Terus agreement itu biasa disampaikan dalam beberapa options jawaban. Artinya setuju ini beberapa kali ditemukan dalam bentuk berbeda-beda. Ya. Bisa saja disampaikan di sini nih teman-teman. Biar teman-teman fokus ya. Oh, ada yang baru masuk. Bisa disampaikan bahwa share someone's opinions, artinya agree. Share seandainya yang pembicaranya adalah Jillian and I gitu ya. Jillian menyampaikan bahwa I think I have to buy this car. Terus aku jawab, me too, aku juga. Bisa saja what does he meant, apa yang dimaksud saya gitu ya. Aku bisa di opsi jawabannya itu he shares Jillian's opinion. Gitu. Artinya yang ini. Bisa juga be of the same mind, artinya setuju. Support the idea juga sama. No doubt about it, itu juga sama. Have the same idea, same things, artinya agree. Go along with something, artinya juga apa namanya, setuju, kayak gitu. Ini artinya setuju ya, di opsi jawaban ini semua artinya agree. Jadi agree itu bisa saja muncul share someone's opinion, be of the same mind, and so on. Itu expressions of agreement. Contoh di dalam soal. I think that the hypothesis is indefensible. Nah, the woman answer, so do I. What does the woman mean? Karena dia jawabnya adalah so do I, ya dia jawabnya adalah so do I here, berarti artinya kan agree, ya kan? Kalau so do I kan artinya agree. So you just find mana yang agree gitu ya. She is unsure about the hypothesis. Ini tentu nggak yakin ya salah gitu ya. Ada yang join lagi. Atau yang kedua, the hypothesis is behind the fence. Of course salah. She thinks that the hypothesis can be defended. Salah. Yang betul adalah this thing. She agrees with the man. Dia setuju dengan laki-laki. Good ya, itu caranya kita mengenali so do I artinya agree, setuju. Terus kemudian teman-teman, kalau negatif bagaimana? Negatif juga bisa saja. I don't think our history teacher is very interesting. Neither do I. Kalau teman-teman lihat ada kata neither do I di sini ya, ada kalimat neither do I. Nah, neither do I itu artinya
ya aku setuju dengan kalimatmu dia sebelumnya gitu ya. So what does the man mean? Tinggal teman-teman cari yang artinya setuju mana. He disagree with the woman. Enggak lah, kan dia neither do I. Artinya dia support. He thinks the history teacher is interesting karena si woman bilang ini apa? Don't think very interesting, berarti kan not interesting. Berarti salah. He shares the woman's opinion. Nah, ini yang benar. Dia sepakat, dia setuju dengan uh, pemikiran atau pendapat si perempuan. So the answer is C. Ya. Nah, dia juga salah. He doesn't think the woman's idea is good. Itu juga salah. Dia sepakat karena dia sebutnya neither do I. Di sini ya teman-teman tahu bedanya negatif dan positif. Terus teman-teman, this is more difficult. I will say it ya. This is more difficult. Ini sedikit lebih susah. Sehingga teman-teman harus paling tidak ya mempersiapkan to understand it. I will try to repeat it many times, but if you still cannot catch the explanation, please inform me. Kalau teman-teman tetap nggak bisa nangkep penjelasanku, tolong info ya, sehingga nanti kita bisa diskusi lebih panjang. Kenapa susah gitu ya? Kesana ini akan sedikit berbeda dari umumnya kita gunakan bahasa Indonesia to communicate. Yang pertama adalah uncertainty. We have to know the expressions of uncertainty. Terus kemudian yang kedua, the expression of suggestion. Kita coba cek ya teman-teman. Kalau dia menyatakan sebagai contoh isn't it plus question tag, ya, tag ini ya di sini tak kasih ya tag itu oh my goodness the color different. Ya. Maaf Mr. Lang, Yes please. saya baru join tadi telat. Ini pembahasannya apa ya? Boleh di intro sedikit. Oke. Kita bahas tentang listening, the next sessions itu tentang expressions ya, tentang expressions. Kita memahami ungkapan-ungkapan yang umum digunakan dalam listening. Nah, salah satunya adalah expressions of uncertainty. Expressions of certainty itu artinya expressions of tidak pastian. Ya, kalau teman-teman belum tahu, uncertainty artinya ketidakpastian. Makanya kalau expressions ini menggunakan isn't it plus ya. Ini contohnya question tag isn't it. Contoh, kalau aku bilang you like this movie. Terus kemudian tak koma, ada question tag. Question tag itu kebalikannya. Kalau you like berarti menjadi don't you. Nah, kalau aku bilang you like the movie, don't you? Itu artinya aku nggak yakin antara kamu suka atau tidak. Uncertainty. Kalau di bahasa Indonesia kan, kamu suka filmnya kan? Gitu ya. Uncertainty namanya. Tidak pasti ya, ketidakpastian. Itu disebut question text yang pertama. Itu artinya tidak pasti. Atau bisa juga dinyatakan dengan as far as I know. As far as I know, setahu saya, ya, sejauh pengetahuan saya, kalau bahasa Indonesia ini. Contoh, as far as I know, ya, Jillian isn't actor. Contohnya kayak gini ya. Setauku, Jillian is an actor. What does it mean? Apa artinya? Jillian is not sure. I am not sure Jillian is an actor or not. Artinya, aku nggak yakin. What is the provisions of Jillian? Artinya, aku nggak yakin apa profesi dari si Jillian. Maybe actor, maybe not. Karena baru as far as I know. Gitu ya. Ini artinya ketidakpastian. Begitu juga as far as I can tell. Begitu juga I'm not sure atau it's highly atau very highly or very unlikely itu artinya juga nggak begitu yakin ya, not very sure.
ini semua ya adalah expressions of ketidakpastian. Jadi teman-teman harus take a note on this. As far as I know, as far as I can tell, I'm not sure it's highly or it's very unlikely. It's highly unlikely or it's very unlikely the same. Yaitu artinya tidak pasti, ya, nggak tahu. Kemungkinan besar salah gitu ya, ada kemungkinan salahnya. Artinya tidak pasti. Nah, kebalikannya dari uncertainty ada yang namanya suggestion lawannya. Suggestion, what is suggestion? Ya, apa itu suggestion? Nah, suggestion, ya, suggestions itu artinya saran ya. Suggestion kan saran artinya. Nah, if I say why don't, let, should, could, itu artinya aku menyarankan. Why don't we go out tonight? Artinya aku menyarankan. Artinya I recommend you to go atau to go out tonight. Kayak gitu. Jadi aku menyarankan kamu untuk pergi hangout malam ini. Begitu juga let's buy some sandwich. Itu artinya aku juga menyarankan atau mengajak itu beli sandwich. You should tell them the truth. I mean, I provoke you to tell the truth. We could go on picnic. I invite you to go picnic. Kayak gitu. Itu kalau expression of suggestion. Sekarang kita coba aplikasinya. Contoh. Do you know anything about the final exam in physics? The woman answered, it's going to be rather difficult, isn't it? Oke, kita cek ya. Ada it's going to be rather difficult, isn't it? Isn't it adalah question text. Adalah question tag. Sehingga artinya kalau question tag is uncertainty, ketidakpastian. So you find which one is not sure. Yang mana dari statement pilihan jawaban yang menunjukkan ketidakpastian. Kita cek ya. Yang pertama, the exam is not going to be difficult. Sudah yakin dia, the exam tidak akan lebih sulit. Salah. Terus yang kedua, says positive that it's going to be hard. Dia positif, dia yakin kalau akan lebih sulit. Salah. Atau the next ya, she thinks that it might be hard. Kita lihat di sini, thinks dia kira, it might itu mungkin, ada kemungkinan, berarti kan not exact ya, tidak pasti, tidak certain. Sehingga ini jawaban yang benar. Kalau nggak percaya, kita komparasikan lagi dengan yang terakhir. She has no idea about the exam. Dia nggak tahu apapun tentang the exam. No, dia tahu, dia nggak yakin kalau ujiannya bakalan lebih sulit. So that's why the answer, she thinks that it might be hard. Itu contoh soalnya. Jadi cara kita menjawabnya dengan mengenali formnya tadi dengan question text. Kebetulan dia pakainya question text. Begitu. Ada juga dengan form why. Dengan form why, kalau why not do it now itu kan ini ya suggestions. Why plus do something gitu. Contoh, take a look. I'll never have time to type my paper tomorrow. Why not do it now? Nah, kata why not itu adalah menyarankan. Kenapa enggak? So, dengan why not do it now artinya I recommend you. Untuk apa? What does the woman suggest? Ya, to do it now. Maka kita tinggal cari. Finish the paper today. Not working on the paper now? Salah. Never typing the paper? Salah. Taking out from the paper now? Salah. Yang benar adalah finishing the paper today. This is the correct answer. Itu jawaban kalau via suggestions. Sehingga di skill ini big notes-nya apa? Big note-nya. Big notes-nya adalah be familiar. Ya. Be familiar with
the keywords. Kuncinya adalah be familiar with the keywords. Kamu tahu apa itu suggestions, ada apa saja. Let's, why not, kayak gitu teman-teman tahu gitu ya. Terus apa itu uncertainty gitu kan. Ada yang dinyatakan dalam bentuk apa gitu ya. Dalam question text, let's say, as far as I know, as far as I can tell, itu adalah uncertainty gitu ya. That the things yang harus teman-teman be familiar. Nah, sekarang strategi yang lanjutan. Ini adalah empathic expressions of surprise. Nah, ini level of difficulty-nya naik nih, teman-teman. Level of difficulty-nya, ya, kalau aku bisa bilang, semakin besar soal dalam tes TOEFL, semakin sulit. So, you have to focus from the first. Jadi, kalau aku bisa tulisin gambar ya, gini. Ini nomor kecil, ini nomor besarnya, 40. Kalau dari segi kesulitan soal, itu begini diagramnya. Ini kesulitan soalnya, the difficulty. Your focus itu begini. Ya. Fokus kita semakin soalnya ke belakang kan semakin turun ya. Terus kemudian kalau kesulitan soal, dari awal semakin tinggi semakin susah. Makanya how to get it perfect. Bagaimana kita mendapatkan bagaimana kita mendapatkan skor yang bagus gitu. Dari awal ini usahakan perfect. Di sini ini perfect. Ketika teman-teman mendapati fokus yang masih bagus, soalnya masih mudah, itu terus dilatih biar sampai perfect. Sampai betul semua. Baru nanti kalau udah yang bagian susah-susah, oke, kita fokusnya udah turun, kita bisa agak nyantai itu jawabnya. Like that. Cara untuk dapat skor tingginya kayak gitu. Continue ya. Empathic expressions of surprise. Teman-teman, apa sih namanya empathic expressions? Sini tak jelaskan bahwa empathic expressions of surprise itu artinya cara mengekspresikan dan merespon sesuatu yang mengejutkan dalam bahasa Inggris saat sesuatu yang tidak terduga terjadi. Focus on tidak terduga terjadi. Or this is your expectation. Ini ekspektasi kita dan ini realita. This is realita. Ini crossing, tidak bersama atau tidak berkorelasi. Yang kita ekspektasikan tidak sejalan dengan realitanya. Nah, ketika kita mendapati hal itu, kita wujudkan dalam bentuk expressions of empathic of surprise. Contohnya kayak apa sih gitu ya? Contohnya kayak gini. Kalau aku bilang ya, I thought he was not here. Kalau aku bilang I thought he was not here dengan menggunakan kata to be ya, terus kemudian tak emphasis ya, I thought he was not here. Artinya aku ekspektasinya EXP itu ekspektasi ya. Ini realita. Ekspektasiku you were not here. Kamu nggak ada di sini. Ternyata you are here. Kamu ada di sini. So kan berlawanan ya, crossing. Sehingga aku bilangnya, I thought he was not here. Nah, kalau ditanya what does ya atau what did that man think before, dia pikir bahwa si perempuan itu tidak ada di si laki-laki itu tidak ada di tempat itu. Artinya nggak sama dengan kenyataannya. Ekspektasi tidak sama. Contoh again, ya. Then you can go. Then you can go, it doesn't mean I let you go. Artinya adalah I thought you could not go. Aku pikir kamu nggak bisa pergi. Itu bisa jadi menggunakan modal. Modal itu can, could, itu tuh namanya modal ya. Ini modal kan. Nah contoh,
sebelumnya aku mikir bahwa kamu nggak akan bisa ikut kelasku. Let's say tadi ada yang bilang, kayaknya aku nggak bisa ikut kelas gitu. Nah ternyata dia ikut kelas, maka aku bisa bilang, then you can join. Nah, apa maksudku? My expectation before you could not, ya, you could not join. Kamu tidak bisa join, begitu. Nah, kalau menggunakan present juga bisa. Contoh, I thought you did not play tennis. Nah, kalau aku bilang, then you do play tennis. Ya. You do play tennis. Nah, kamu beneran bisa main tenis. Itu artinya bukan tadi, emang dari tadi udah tak pikir kamu bisa main tenis. Yang aku pikirkan sebelumnya, you did not play tennis. Kamu tidak bisa main tenis, gitu ya. You didn't play. Ini bertentangan. Begitu juga ketika aku bilang, then she did read it. Yang aku ekspektasikan, I thought she had not read it. Dia nggak bisa atau belum baca soal itu. Perfect tense bisa juga digunakan. Then he has gone there. Artinya, atau he had not gone. Di sini ya. Had not gone there. Nah, kalau kita sederhanakan, di sini adalah emphatic expressions-nya, di sini meaning. Nah, kalau dalam bentuk tense-nya atau dalam bentuk kalimatnya, ya di mana ya yang lebih gampang. Perhatikan form ini. Form ini diwujudkan ke sini. Nah, ya. Begini. Nah, terus yang di sini ini, ya ini, yang ini nih, itu meaning. Ini adalah meaningnya. Sehingga kalau dia menggunakan present, ya ini kan contoh nih, ini kan present ya, present he is, artinya menggunakan was, pakainya jadi past. Present jadi past meaningnya. Emphatic expressionnya dalam bentuk present, meaningnya dalam bentuk past. Selalu naik lebih lampau. Begitu lanjutannya. Dia menggunakan can. Can ini juga present ya. Artinya menjadi could. Ini juga menjadi past. Kalau dia present, ya, dia akan menjadi past. Dia akan menjadi lampau. Begitu juga contoh nih. I thought ya, you do play tennis. Do adalah verb 1, present. Artinya you did not play tennis. Ya. Ini menjadi past juga, lebih lampau. Begitu kalau seandainya expression-nya dalam bentuk past tense, ya ini past tense nih. Maka maknanya lebih lama lagi menjadi had not read it, menjadi past perfect. Gitu. Ya. Terus kemudian ininya menjadi perfect tense. Lalu bagaimana ininya apa namanya si meaningnya menjadi past perfect lagi, lebih lampau lagi. That things yang teman-teman harus pahami. Nah, kalau ininya positif, thought-nya menjadi negatif meaningnya. Oke, kita coba lihat soalnya biar teman-teman nggak bingung ya. Later kan screen record-nya juga di-share, jadi teman-teman bisa catat juga nanti. Oke, kita lanjutin ya. Did you see Paul driving around his Mustang? The man answered. Then he did get a new car. Then he did get a new car. Okay. Then he did get a new car. Ada kata then again, terus kemudian he did. Did adalah past. Ya, berarti maknanya adalah di atasnya past tense. What is berarti past perfect, right? Ya, good. You know that. Nah, berarti kita cari kalau then he did get a new car, ekspektasinya adalah tidak dapat.
Oke, expectation-nya berlawanan. Did menjadi did not harusnya atau would not gitu ya. Sekarang kita cari jawabannya. Yang pertama, Paul would definitely get a Mustang. Of course not. Kalau dia did, berarti harusnya jadi ada not-nya. Karena positif menjadi negatif. Salah. Yang kedua, Paul did not know how to drive. Not-nya benar. Tapi kan ini masalahnya ngomongin tentang dapat mobil. Nggak ngomongin tentang driving-nya. Ya. So, did not know how to drive, of course, mistaken. Atau lanjutannya, Paul did not like Mustang. Ini not about like or not like. It's about get or not. Ya. Sehingga ini salah. Yang benar menjadi Paul ya, would not get a new car. Yang aku ekspektasikan sebelumnya adalah Paul tidak akan dapat. Ya. Would itu dari will menjadi would. Ya, ke sana. Ya, the things maka would ini bentuk lampau sehingga ini benar. Positif jadi negatif. The things did get a new car menjadi would not get a new car. Begitu. Jadi surprise-nya dia bertentangan dengan apa yang dia pikirkan sebelumnya. Gitu ya, the things. Berbeda ya dengan apa yang umumnya kita rasakan teman-teman. Ini kayaknya nggak ada ya di apa namanya, di bahasa Indonesia kayaknya we didn't find it. Kita nggak nemukan ya model empathic of surprise. Mungkin sebelum mulai ke exercises, teman-teman ada pertanyaan or something yang mau ditanyakan related to the lesson? Iya saya Mister. Tadi kan saya Boleh? telat ya, jadi belum tahu Hmm. strategi yang 1 sama 2 tuh apa. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat aja, boleh. Oke. Strategi yang pertama. Nah, positive agreement yang pertama itu adalah expressions of agreement. Expressions of agreement artinya kita menyetujui. Nah, menyetujui ada dua. Yang pertama, menyetujui positive agreement. Sebuah statement yang positif, lalu kita setujui itu. Ya, that's positive agreement. Contohnya gimana? Kalau seandainya ada statement, I enjoy reading non-fiction books, so do I. Itu artinya aku setuju. I'm really hungry, so am I. Itu artinya setuju. I forgot to bring my jacket, me too. I think we need to change our holiday plans. I will say, isn't it? You can say that again. Itu artinya menyetujui sebuah percakapan atau statement sebelumnya yang positif. Nah, ada juga statementnya negatif. Yang kedua, contoh, I don't like the taste of the cake. Neither do I. She hasn't finished the assignment yet. I don't either. Ini sama, setuju juga, tapi digunakan untuk kalimat yang dalam bentuk negatif. Begitu ya, yang tadi kita bahas gitu. Itu kayaknya tadi dua hal yang ini yang kamu lewatin kayaknya. Is there any others? Ada yang lain? Saya mau tanya, Mister. Mm-mm. Apakah yang tadi itu selalu dimulai dengan then? Kalau tidak dimulai dengan then, dimulai dengan so. Ya, Oke, oke. either then atau so. Ya, atau ada nada wow, surprise kayak gitu. Pokoknya nada terkejut. But mostly then or so ya. Rata-rata menggunakan then atau so gitu. Ada yang lain lagi? Oke, kalau nggak ada, kita cek dulu ya teman-teman yang previously teman-teman udah ngerjain quiz. Ada yang belum ngerjain quiz? Atau udah ngerjain quiz semuanya?
Udah ngerjain semuanya ini ya. Kita coba cek dulu ya. Ya, kita tahu nih ada perkembangan atau tidak nih dari the previously teman-teman kerjain aman. Kita cek dulu. Oke, kemarin ada 15 orang. Aku share screen aja ke teman-teman biar teman-teman tahu ya. Wanita baru masuk. Oke, kita share screen aja biar teman-teman. Kemarin di TMC 17 ya, ada 15 orang yang sudah mengerjakan. Woi, yang tertinggi, wah ini dapat 9 Narendra Kukuh, Miss Maria Siti Salsabila itu dapat 9, Miss Yusti 8, Pauline 8, Ayu 8, Heru Zuliawan 8, Miss Ana and Miss Yusti 7, terus kemudian next Zakia 7, Bunga Bunga 6, Ikhwan Daru 5, dan Jilian 4, Muhammad Arjun itu 3 ya. Ini di exercise yang kedua gitu. Tapi ada exercise yang ketiga, teman-teman, kita lihat benar berapa. Oke, kita lihat ada yang TMC 17 ya, teman-teman. Ini TMC 17. Kita cek. Di sini, wih, Siti Saskia Adela nih, benar semua 10. Nice ini 10. Akurasinya bagus. Salsabila benar 8. Narendra turun digeser dengan Miss Siti, benar 7. Pauline benar 7. Maria 6. Ikhwan Daru 6. Heru Juliawan 6. Jilian Farel 5. Ayu Kusuma 5. Arjun 5, ada peningkatan Miss Arjun. Bunga Arum 4, Ana Samara 3, Zakia turun jadi 2 ya, peringkat bawah. Nah, teman-teman, itu tadi kuis yang ketiga. Nah, sekarang kita akan kemarin 2 dan 3 atau 3 dan 4 ya yang teman-teman kerjain. 2 dan 3 kayaknya. Yang 4 kayaknya belum ya. Kita cek dulu. Oke, belum. Nah, sekarang aku share langsung teman-teman on the spot ya. Kita pakai ini sekarang, coba teman-teman kerjakan yang these things ya di dialog reversals nomor 4. Aku akan share ke teman-teman. Kalau udah familiar ngerjainnya harusnya kan lebih gampang. Oke. Tak share di kolom komentar ya teman-teman. Langsung teman-teman boleh kerjakan. Nanti akan muncul resultnya di sini yang udah mengerjakan. I give you time. Sekarang teman-teman boleh mengklik linknya dan kerjakan masing-masing. Nah, kita pantau hasilnya di sini. Nanti biar kelihatan ya siapa yang naik. I give you time. Kita kasih waktu 5 menit kayaknya asalnya. Silahkan dikerjakan teman-teman right now. Yang ada kendala, jangan on mic ya, tapi di chat aku standby. Please, silahkan. I will mute mine to get you more focus.
Wih, mantep nih ya, teman-teman. Kita lihat the result nih, udah ada berapa orang nih udah mengerjakan ya. Kita cek sementara ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 orang yang mengerjakan. Dari how many persons? 12 orang yang join ya. It's okay, good. Kita cek Mr. Heru the first. Wih, banyak nih yang di posisi 1 dengan nilai yang sama. Heru, Mas Heru, Salsabila, Arjun, Miss Siti, and Pauline. Nilainya bagus, nilainya 9. That's very good. Kayak nomor 10 error atau enggak aku not sure ya. Teman-teman ada yang nomor 10-nya error atau enggak. Tapi rata-rata biasanya nomor 10 error, kata kenapa. Nah, terus nomor yang kedua, on the second rank, ya, peringkat kedua ini ada, ini apa yang bedain 1, 2, 3 ini time-nya biasanya, yang lebih cepat lebih di atas. Terus kemudian Narendra Kukuh and Ikhwan Daru Mandigani 8. Good. Tapi turunnya sayang jauh ya, ke Jilian and Aziz and Ayu jauh nih ke 5, 6, 7 nggak ada nih 6, 7 langsung turun ke 5. Nah terus 4. Nah teman-teman, bagaimana ngecek level of yours gitu ya, bagaimana ngecek levelnya. Nah, kalau teman-teman ada di 9 atau 10 ya, setiap exercisesnya, it means on that exercises, teman-teman kalau 9, 10 itu levelnya, tak tulis di sini biar teman-teman nggak bingung ya. Di TOEFL itu tuh ada skornya, dimulai biasanya dari 320 sampai 627 nih, mostly ya, skor tertingginya. Nah, mengetahui ini, teman-teman harus ada perbandingannya. What is the perbandingan? Perbandingannya dengan CEFR, ini European Foreign English ya, untuk Foreign English Competence itu. Ini levelnya A1 sampai C2. Nah, kalau kita lihat the comparisons-nya, mungkin tak type di sini. Ya, nah, teman-teman lihat di sini. Kalau teman-teman dapat skornya antara 9 dan 10, every exercises ada di sini. Means you are C1. Ya, levelnya itu tuh C1 nih, kalau 9-an. Nah, kalau udah di atas C1 atau C2, 9 sampai 10 gitu. Nah, tapi kalau ngincernya, teman-teman tuh ngincernya adalah 500 ke atas, 540 ke atas, you have to get at least 7 to 8, 8 tuh aman. Maka skor teman-teman akan di antara 543-an ini. Ya, the things-nya. 543-an ke atas dikit. The things ini akan B2 levelnya. Kayak kalau IELTS juga ini udah bagus, sudah 65 ke atas. Tapi kalau teman-teman baru dapat di bawah ya, di bawah itu dari 65 itu akan di sini. 460 sampai 500-an. Itu kalau 6 ya, 6 the things. Nah, tapi kalau di bawah itu, di bawah 5 these things masih elementary, A2 basic users. Artinya skornya nantinya kira-kira antara 337 sampai 400-an, belum sampai ke 500. So you have to know. Jadi nanti jangan buru-buru langsung tes, teman-teman. Teman-teman bisa apa namanya? Ngecek dulu, oh skornya itu benar berapa persen dari di exercises. Kayak gitu ya. Biar teman-teman nggak bingung that you have to ngerjain sampai mana, practice sampai mana, dan teman-teman nggak salah nih. Nanti udah take yang real test, yang mahal, yang di ITS itu, tapi ternyata skornya nggak sesuai. That thanks. Nah, karena ini malam ini yang terakhir, teman-teman nanti tak jelasin sekalian ya. Mungkin beberapa dari teman-teman belum
tahu di English with teman-teman. Karena ini kelas terakhir buat teman-teman di listening sections, not di TOEFL masterclass ya, tapi di listening. Dan kita tidak menjangkau semua lessonnya, nanti teman-teman akan tak kasih namanya TOEFL Listening Mastery. Ya, kalau teman-teman belum punya TOEFL Listening Mastery, tak kasih for free. Sebagai apresiasi teman-teman Hello there. mulai kelas dari 1 sampai 3 ini teman-teman aktif. Nanti isinya dari kelas itu ada video penjelasan, aku jelasin how like usually I explain to you, dari fundamental strategies yang kemarin ada 3 sessions. Ada drawing conclusions, what dan who and where. Ada negative expressions yang kemarin kita bahas juga. Hai. Semuanya dijelasin ya. Terus kemudian the functions of expressions juga dijelasin sama the things. Begitu juga dengan contrary meaning yang sebentar lagi kita bahas. Pokoknya sampai ending semuanya dijelasin, termasuk di bonus idiom and phrases for TOEFL. Nah, nanti teman-teman kalau mau, you want to get the access of this class, please chat nih, silahkan chat aku, teman-teman ya. Terus nanti kasih emailnya, directly aja, mention your name and the class, TOEFL Masterclass 17, terus sebutin emailnya teman-teman, biar nanti tak kasih aksesnya, atau gitu ya. That things. Sekarang kita lanjut dulu, because of this is the last meeting ya. Pastikan lebih banyak lesson yang bisa kita kerjakan. Kalau function sudah, kita akan melanjutkan pada namanya contrary meaning. Apa sih contrary meaning? Ya. Contrary meaning, of course, artinya makna bertentangan. Nah, makna bertentangan di dalam TOEFL usually notify as one of the difficult things too. Biasanya dinotif juga sebagai sesuatu yang sulit untuk teman-teman kerjakan. Kenapa? Because what stated actually the different meanings. Apa yang disampaikan itu bertentangan dengan makna yang diinginkan. Contoh gitu ya, contrary meaning itu bisa menggunakan wishes as example. I wish I could speak English. Berarti maknanya I cannot speak English. Begitu juga I wish I knew about the truth sooner. Artinya berarti I am late to know the truth gitu ya. Aku terlambat untuk mengetahui faktanya. Ini juga disebutkan dalam lagu I wish you were here. Nah, dengan kata I wish you were here artinya bahwa kenyataannya, in fact-nya, faktanya you are not here, bertentangan ya teman-teman. That the things. Ini yang umum pakai wishes. Terus ada juga bisa pakai kata if. Ya. Contoh, if I had worked harder, I might have passed the exam. Kalau aku kerja lebih keras, aku bisa saja lulus ujiannya. Berarti what does it mean? Apa artinya? Artinya it means he or she does not pass the exam. Artinya kayak gitu. Artinya dia tidak bekerja keras dan dia tidak lolos, bertentangan. Begitu juga kalau contohnya, she wouldn't get fired if she had not insulted her client. Dia tidak akan dipecat kalau dia tidak insulted, tidak mencurangi ya, tidak menjahati kliennya. Maka apa maksudnya? Berarti maksudnya she insult and also she gets fired. Dia dipecat. Artinya kayak gitu. Ini menggunakan wishes atau menggunakan if gitu ya.
Nah, itu contoh yang pertama. Wishes namanya. Contoh, tak perdalam lagi. Seandainya wish-nya itu afirmatif, afirmatif itu kalau teman-teman artinya afirmatif itu positif, maka meaning-nya menjadi negatif. Begitu sebaliknya. Contoh, I wish I had time to help. Kan ini wish-nya positif ya. I wish I had time. Artinya no time to help. Bertentangan, malah negatif. Begitu juga kalau negatif di sini. I wish I did not have time to help. Artinya there is time to help. Malah ada waktu. Bertentangan ya. Kalau dia positif jadi negatif, kalau dia negatif malah jadi positif. Good, teman-teman bisa things. Terus yang kedua, kalau wishes-nya dinyatakan dalam bentuk past, dalam bentuk lampau, ya, maka artinya dalam bentuk present. Ya, artinya dalam bentuk present. Sehingga teman-teman contoh, I wish he were at home. He were ini kan past. Maknanya menjadi is not at home, menjadi present. Positif negatifnya tetap ya, tetap sama. Kalau positif jadi negatif, negatif jadi positif tetap. Gitu. Nah, terus kalau seandainya wish-nya dalam bentuk past perfect, maka implies meaning-nya menjadi past tense. Contoh, I wish he had been at home. Ini kan past perfect, had plus been. Maka artinya menjadi he was not at home. Begitu. That's the meaning. Menjadi past tense pakai was doang. Itu wishes. Contoh gini. It's the bad that you have to stay here and work during the school break. I really wish I could go. I wish I could go with you and the others to Palm Springs. I wish I could go with you. Artinya, dia berharap dia bisa pergi. Maknanya, what does the man mean? Maybe he will go with the others on the trip. Mungkin dia akan pergi. Enggak. Kan I wish dia bisa. Berarti dia enggak bisa. Oke. Mana yang benar yang enggak bisa? He is happy to be going on the trip untuk no. He is going on the trip juga enggak. Yang ini adalah he is unable to go on the trip. Dia enggak bisa to the trip. Oke, the things ya. Jadi bertentangan dengan apa yang dia sampaikan. Situ. Lanjutannya. Ada namanya pay attention to untrue conditions. Untrue conditions, kondisi yang tidak benar. Contoh. Di sini. Dia sama sebenarnya, tapi tidak menggunakan wish, menggunakan if, like previously I stated. Kalau dia sebutin if she were at home, she could do it. Berarti she is not at home pertama ya, dia tidak ada di rumah. Kalau dia ada di rumah, dia bisa lakukan, berarti dia tidak ada di rumah dan dia tidak bisa melakukan. Sama, kalau dia positif menjadi negatif, kalau dia negatif menjadi positif. Dan kebalikannya. The things terjadi kebalikannya. Terus, ini sama. Terus kemudian kalau past tense, imply present. Kalau di sini past, maknanya menjadi present. Tadi contoh, if I had money, I would buy it. Berarti I don't have money and I will not buy it. Tidak bisa membeli itu. Begitu ya, that the things. Kalau past perfect sama seperti tadi, tapi pakai if, bukan pakai wish ya. If she were at home, she could do it. Berarti artinya she was not at home, dia tidak ada di rumah.
Contoh, do you think that you'll be able to go to the party? If I had time, I would go. What does the woman say about the party? If I had time, I would go. Berarti yang pasti dia nggak punya waktu, kan? Maybe she'll go, of course not. She has time, so she'll go, of course not. She is going even if she doesn't have time, of course not. Yang benar adalah it's impossible to go, karena ini menyatakan bahwa dia tidak punya waktu, sehingga impossible to go. Begitu teman-teman yang ada di dalam soal ini. Nah, terus tadi lupa sedikit tak jelasin lagi bahwa nanti di bagian sini ada juga namanya post test yang teman-teman bisa kerjakan. Post test itu teman-teman boleh repeat soalnya berkali-kali, seandainya oh tadi baru benar 2 mau di repeat lagi gitu ya. Boleh, bisa dikerjakan. Ya, nanti tinggal teman-teman listen aja. TOEFL exercise skills 1 through 3. Baik. In this exercise, Begitu ya, that's on listening mastery. Nggak harus teman-teman belajar dengan ini, kalau punya hal lain untuk belajar it's okay. Tapi if you want to learn with this and you didn't buy it atau teman-teman belum beli, it's okay. Kalau beli sebelumnya mungkin teman-teman harus bayar berapa, aku lupa harganya. Tapi kalau karena teman-teman sudah datang kelas 1 sampai ke 3, I respect, nanti teman-teman nggak perlu beli lagi, nggak perlu bayar, tinggal chat ke aku, kasih tahu hadir malam ini, siapa namanya, dan juga dari kelas apa dan emailnya. Nanti biar teman-teman tak kasih aksesnya. Like that ya. Itu sekarang kita coba practice again. Kita coba practice yang terakhir di sesi ini. Teman-teman bisa benar berapa? Kalau kita coba share dulu kuisnya. Ada momen ya guys, kita tunggu sebentar, kita Oke, kita chat di kolom chat, teman-teman boleh mulai kerjakan. Nanti kalau udah ada yang selesai, langsung bilang done gitu ya, sehingga bisa tak refresh resultnya. Please boleh dikerjakan mulai sekarang, waktunya 5 menit biasanya udah selesai. Please go on ahead.
Oke, thank you teman-teman. Beberapa udah ada yang selesai ya. Yang belum silahkan dilanjutkan. Ada 8 orang yang sudah mengerjakan. Ada beberapa yang teman-teman kayaknya udah left duluan. It's okay. Ada misal Sabila Ledeng, ini bagus, yang tertinggi ya, dengan 10, dan continued by Ikhwan Daru, Siti Zaskia 9, ya. Terus kemudian Narinda Kuku 7, Ayu Kusumasari 5, Miss Anna, and then 5, Pauline, 4, Jillian 3. Ya, kita refresh lagi. Ya, enggak itu. Nah, ini the things ya. Nah, itu sesi kita di dalam listening. The next kita akan bahas tentang reading, teman-teman. Tapi untuk melanjutkan sesi reading, nanti teman-teman kalau mau tetap continue learning with the listening, like what I mentioned, dengan paket belajar listening yang tadi udah tak buat, teman-teman boleh tinggal info chat to me di WhatsApp. Besok akan aku data, biar langsung aku kasih aksesnya. Pertemuan malam ini cukup itu, rasa teman-teman. Terus kemudian di reading, besok kita akan lebih interaktif lagi. Tadi kita exercise-nya kita percepat karena biar kita bisa ngejar lebih banyak ya, sehingga kita pakai exercise mandi. I guess that things. I'm so sorry if there is a lot of mistake during the meeting this evening. Meeting kita malam ini karena exercise-nya beda dengan kemarin. Kita pakai personal exercise. Nanti kalau perlu pembahasan dan lain sebagainya, teman-teman bisa discuss juga, kita bisa bahas di next meeting juga nggak apa-apa. Begitu, kita ketemu lagi di hari Senin untuk membahas reading. Minggu depan, reading 3 sessions akan selesai. Terus minggu depannya lagi, structures yang terakhir, 3 sesi akan selesai juga. Terima kasih banyak, selamat berakhir pekan. Semoga akhir pekan teman-teman menyenangkan. Dan sampai ketemu lagi minggu depan, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak, kelas malam ini kita cukupkan. Thank you so much. And let's close. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you, bye-bye. Thank you, Sir.